Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian umum mukarabah. Mukarabah adalah suatu akad yang terjadi antara pemilik tanah dan pengolah tanah untuk digarap dengan ketentuan bahwa benih yang akan ditanam itu adalah dari penggarap tanah tersebut. Nah, saya akan menjelaskan juga pengertian mukarabah menurut beberapa ulama, yaitu menurut ulama Hanafiyah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi. Dan menurut Zahir Nas Asyafiyah adalah menurut tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Dan saya juga akan menjelaskan tentang rukun mukarabah. Rukun mukarabah terbagi menjadi dua, yaitu ulama Hanifiyah berpendapat bahwa rukun mukarabah ialah ijab dan kabul, yang menunjukkan keridoan di antara keduanya. Dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa rukun mukarabah tidak memerlukan kabul secara lafaz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum mukabarah. Akad mukabarah diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi yang artinya, sesungguhnya Nabi telah menyerahkan tanah kepada penduduk Khoibar agar ditanami dan dipelihara, dengan perjanjian bahwa mereka akan diberi sebagian hasilnya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Umar. Dari hadis riwayat Muslim dari Taus RA yang artinya, sesungguhnya Taus RA bermukabarah. Umar RA berkata dan aku berkata kepadanya, ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Taus berkata, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak melarang mukabarah, hanya beliau berkata, bila seorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi. Yang kedua, sifat mukabarah. Menurut ulama Hanafiyah merupakan sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun menurut ulama Malikiyah yang diharuskan menaburkan benih di atas tanah supaya tubuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk seperti muzarah dan harus menggunakan sikat. Ulama Hanafiyah berpendapat mukabarah adalah dua akad yang tidak lazim, sehingga setiap yang melangsungkan akad dapat membatalkan keduanya. Akad pun dianggap batal jika salah seorang akid meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah syarat-syarat mukabarah. Yang pertama adalah syarat akid mumayyiz atau anak yang sudah mencapai usia sekitar 7 tahun, sehingga sudah bisa membedakan antara mana yang bermanfaat atau yang berbahaya bagi mereka. Tetapi syarat ini tidak diwajibkan atau tidak diharuskan untuk orang yang sudah balik. Yang kedua adalah syarat tanaman. Di antara para ulama terjadi banyak perbedaan tentang syarat tanaman ini, yaitu tetapi banyak yang menganggap lebih baik diserahkan kepada pekerja. Yang ketiga adalah syarat dengan garapan, yaitu memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah akan menghasilkan jelas adanya penyerahan tanah tersebut. Yang keempat adalah syarat-syarat tanaman yang dihasilkan. Jelas ketika diharuskan atas kerjasama dua orang yang berakad, ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dan lain-lainnya. Hasil dari tanaman tersebut menyeluruh harus dibagi dan seimbang, tidak ada yang boleh dirugikan satupun. Yang kelima adalah syarat dengan tujuan akad. Akad dalam mukabarah ini harus didasarkan dengan tujuan syarah, yaitu
untuk memanfaatkan tanah atau untuk memanfaatkan pekerja. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah syarat alat bercocok tanam. Diperbolehkan kita menggunakan alat tradisional atau alat yang modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad tersebut. Jika hanya menggunakan alat-alat tanpa dikaitkan dengan akad, maka muka baru akan dipandang rusak. Sekian dari saya.